ininya, saya share screen dulu, chapter 18. Atau langsung ke pertanyaan? Halo? Mau saya share screen, chapter 18-nya, PowerPoint-nya, atau kalian langsung sudah ada pertanyaan, mana yang masih bingung gitu? Share screen aja dulu, Bu. Share screen dulu ya. Ya, Bu. Host disable partisipan. Oh iya, berarti Eva mungkin saya jadikan host dulu ya, karena saya jadi nggak bisa share screen ini. Baik, Bu. Sudah ya. Oke. Yang lain mungkin bisa masuk juga. Share. Oke, chapter 18. Sudah terlihat share screen-nya? Belum, Bu, masih loading. Masih loading ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi di chapter 18 ini tadi kita kan membahas tentang pendapatan, ada dua yang dibahas, itu pendapatan dengan kontrak dengan pelanggan, sama pendapatan dari konstruksi jangka panjang, gitu ya. Nah, mana yang masih bingung di chapter 18 ini? Silahkan, kita sambil dilihat PowerPoint-nya. Ya, jadi ini langsung ke pertanyaan saja, karena kalau misalnya saya bahas lagi satu-satu kan itu sudah ya, jadi tidak untuk mempersingkat waktu, dan juga waktunya kalau langsung ke tanya jawab jadi lebih efisien. Silakan terkait dari ini, apa namanya, di chapter 18 ini, mana yang masih bingung? Silakan, ada yang mau bertanya? Halo. Halo, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, teman-teman di sini? Sudah terlihat kan PowerPoint-nya? Halo. Halo, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, masa diem aja ini saya dari tadi nanya. Ayo, Ryan mungkin mau bertanya, Ryan. Yang mana? Katanya tadi mau chapter 18 dulu. Sambil menunggu yang lain, ini beberapa sudah pada masuk, sudah saya admit juga. Oke. Ada tidak ini? Ini mau dibahas? Silahkan. Ryan mau nanya apa, Ryan? Nanti dulu, Bu. Nanti dulu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kezia mau nanya? Halo. Rahul sudah masuk ini? Rahul sudah masuk belum? Ini jadi diam-diam aja ini. Siapa yang mau nanya? Ilham? Bu, Ya, gimana? Kezia? mungkin teman-teman butuh mind map-nya dulu, Bu.
sebelum nanya. Iya, jadi aturan main, gimana maksudnya? Mind map materinya ini gimana ya Bu gitu? Ya tadi kalau misalnya untuk chapter 18 kan materinya itu tadi pendapatannya itu dari kontrak dengan pelanggan gitu ya. Kemudian sama pendapatan dari konstruksi jangka panjang. Nah, itu dua poin tersebut gitu ya. Kalau misalnya tadi sudah pernah kita bahas gitu ya konsepnya, ada lima tahapan terkait dengan yang namanya proses dari si kontrak ini gitu ya. Misalnya yang pertama tadi ada kontrak dengan customer, berarti kan ada kita mempunyai perjanjian antara si pelanggan gitu ya dengan pembelinya gitu ya, pelanggan dengan ininya. Jadi ada identifikasi kontrak with customer. Jadi ada pembeli dan penjual yang melakukan kontrak gitu ya. Kemudian yang kedua di sini ada identify separate performance obligation. Nah, di sini kita melakukan identifikasi ada enggak kewajiban yang secara terpisah dari kontrak tersebut gitu ya. Misalnya tadi kontraknya itu terkait dengan pembelian. Oh iya, penjualan barang gitu ya. Nah, dari penjualan barang tersebut dia itu apakah hanya menjual barang saja atau misalnya menjual barang tersebut bersamaan dengan kontrak lain yang terpisah, misalnya ada instalasi atau ada jasa juga begitu ya. Jadi kita mengidentifikasi itu yang step yang kedua. Kemudian step yang ketiga tadi, setelah kita identifikasi, kita lihat transaction price-nya. Harganya berapa gitu. Harganya apakah tadi harganya sudah include misalnya beli tadi komputer gitu ya, komputer atau server lah untuk perusahaan. Server itu sudah komplit pokoknya harga 1 miliar server untuk perusahaan itu sudah include servis selama 1 tahun dan juga instalasi misalnya. Nah, berarti kan transaction price-nya itu hanya satu, yaitu 1 miliar. Lain halnya ketika misalnya bahwa dalam satu pembelian server untuk komputer tersebut ternyata satunya ada sambil admit. Misalnya dari harga 1 miliar tersebut 900 juta itu untuk harga si servernya. Kemudian 100 jutanya itu untuk harga dari si servis atau instalasi gitu ya. Jadi itu tadi terkait dengan transaction price gitu ya. Nah, kemudian yang keempat alokasinya. Kalau tadi kan transaction price berarti kita sudah melihat ada harganya tadi ya. Nah, kalau misalnya alokasi, nah tadi alokasinya itu untuk apa saja? Contoh tadi pembelian server yang 1 miliar. Oh iya, alokasi 1 miliar tersebut untuk harga jual server, kemudian include instalasi dan juga include servis selama 1 tahun. Jadi itu udah all in gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang dipisah-pisah seperti opsi yang kedua, misalnya tadi 900 juta untuk harga server, 100 juta untuk instalasi dan juga untuk servis. Nah, jadi kita lihat itu alokasinya. Kemudian baru yang kelima kita mengakui gitu ya, mengakui pendapatannya tersebut. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada 5 tahap tersebut, bukan berarti oh boleh nggak salah satunya gitu ya, seperti yang waktu itu pernah di ini. Jadi dalam satu proses gitu ya, seperti kita membeli server. Nah, dalam satu proses penjualan tadi kita menjual server komputer. Dalam satu proses penjualan tentu yang kita identifikasi dia bisa menjadikan pendapatan itu ada 5 hal tadi. Misalnya yang pertama kita mengidentifikasi kontrak dengan customer. Tadi berarti kan ada PTA dengan PTB gitu ya. PTA menjual kepada PTB. Nah, itu kan sudah ada mengidentifikasi kontrak. Kemudian yang kedua, ada nggak perjanjian dari kontrak yang terpisahnya? Nah, kita mengecek lagi gitu kan. Ini biayanya dipilah-pilah nggak gitu ya. Harga server dengan harga yang lain-lainnya dipilah nggak gitu kan. Kemudian yang ketiga, lebih kepada transaction price-nya. Namanya ada penjualan, pasti kan ada nilainya. Nilainya itu berapa gitu ya.
Nah, kemudian yang keempat tadi alokasi dari transaction price-nya. Gitu. Alokasi yang terpisahnya dari nilai tadi, transaction price itu kan sudah ada nilainya. Nah, alokasinya gitu ya, itu untuk apa saja. Baru kita poin kelima, baru kita bisa mengakui itu sebagai pendapatan. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan konsep dari pendapatan itu sendiri. Mungkin yang lain silahkan, sudah ini ada yang mau ditanyakan? Sambil jalan. Ada yang mau ditanyakan? Seperti kalau misalnya ini ada juga nih terkait dengan variable consideration ya. Mana ini? Nah, ini juga tadi tergantung dari kontraknya. Bagaimana ketika ada kontrak yang estimate variable consideration gitu ya. Jadi dia tidak selalu harganya bisa berbeda-beda gitu ya. Contoh di sini ada kontrak dengan customer gitu ya dalam bangun gedung gitu. Di sini 100.000 dia akan membayar. Tapi kalau misalnya kontraknya tersebut selesai tepat waktu, maka dia akan memberikan bonus gitu ya sebesar 50.000. Nah, tetapi di sini bonusnya ini akan berkurang sebesar 10%. Ingat, yang berkurang adalah bonusnya. Jadi nanti ketika telat dari waktu yang sudah ditentukan, yang kita kurangi 10% itu bonusnya, yaitu dari 50.000, bukan dari 100.000. Karena dari kontraknya sudah jelas, kontraknya 100.000 dan jika selesai tepat waktu, maka dinilai sebesar 50.000. Gitu. Kalau misalnya telat 10% setiap minggunya. Gitu. Nah, di sini ternyata hasilnya adalah manajemen tadi mengestimasikan 60% kontrak itu selesai tepat waktu, 30% telat 1 minggu, dan 10% telat 2 minggu. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ya on time, berarti mana nih yang selesai tepat waktu? Tadi kan estimate-nya 60%, kita kalikan 150.000. Kemudian yang telat 1 minggu 30%. Nah, 145.000. Dari mana 145.000? Tadi dari 50.000, 100.000 ditambah 50.000 dikurangi dengan 10%, yaitu 45.000. Jadi 145.000. Kemudian ketika telat 2 minggu, estimasinya 10% progresnya. Dikalikan sekian. Jadi total probability-nya itu sebesar 147.500. Gitu ya. Jadi yang mana nih gitu kan transaction price-nya gitu ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Halo. Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Yang dari slide 66, Bu. Slide 66. Oke. Yang mana? Yang materi ini semua saya masih belum paham, Bu. Yang Sel, oke. Dan lain-lain itu masih kurang, Bu. Oke. Di sini, nah, TV-nya matiin dulu, sayang. Kedengeran nggak? Saya takut kalau nggak kurang kedengeran, saya pindah dulu. Soalnya anak saya nyalain TV. Bu, teman saya ada yang belum di ACC, Bu. Oh gitu, ya, bentar. Kedengeran nggak? Soalnya ini anak saya nyalain televisi, takutnya nggak kedengeran, saya pindah dulu ke tempat lain. Oke, untuk sales return. Di sini belum ada yang minta admit. Oh iya, ini ada. Sebentar. Admit. Oke, sudah. Oke, tadi terkait dengan sales return. Nah, untuk sales return di sini kita lihat ya. Nah, untuk sales return kemarin ini sudah dibahas karena yang disajikan di sini saya lupa maksudnya mau buka sales return yang di chapter 18 yang edisi 2, ini malah edisi 3 ya. Tapi tetap sesuai dengan GBPP kita memakai yang edisi 3 ya.
Tadi siapa yang bertanya terkait materi yang ini? Sales return, repurchase. Halo? Rivena, Bu. Siapa? Rivena, Bu. Rivena. Oke, Iya, Rivena. Nah, untuk sales return itu sebenarnya hampir mirip saja gitu ya dengan kita ketika tadi kita menjual barang kemudian ada retur. Cuma biasanya pada saat di dasar akuntansi ketika kita menjual barang dan itu ada retur gitu ya. Retur tersebut kita tidak langsung ini gitu ya, tidak langsung di jurnal gitu ya. Jurnalnya itu hanya pada saat ini saja, pada saat terjadi retur saja. Nah, tetapi bedanya kalau misalnya di sini ketika terjadi jurnal, maka jurnalnya itu kita buat estimasi. Beda ya. Sudah terlanjur terbuka yang itu. Sebentar. Nah, jadi bedanya yang sales return-nya itu kita di awal pada saat menerima penjualan, jadi di sini kita bisa lihat, oh ini ada 3 product will be returned gitu ya. Jadi kita sudah mengakomodir, oh iya kira-kira ada 3 produk yang diretur. Kalau dulu pada saat kita belajar dasar akuntansi, itu kan ketika terjadi penjualan, oke langsung aja sales pada revenue gitu ya. Kemudian sales pada revenue, account receivable misalnya pada sales revenue. Kemudian ketika ada retur, ya tinggal kita jurnalkan account receivable-nya berarti berkurang kan, ada sales return. Nah, itu sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk sekarang gitu ya, di sini sudah ada estimasi gitu ya, estimasi dari si retur itu. Oh iya, returnya 3 gitu ya, 3 yang di retur. Nah, di sini jadi pada saat menerima uang, dia sudah mengestimasikan cash-nya tetap, sales revenue-nya tidak diakui sebesar cash. Kenapa? Karena tadi ada refund liability. Jadi dia mengakui refund liability. Gitu ya. Bukan yang ini ya, jurnalnya ya. Nah, ini kan yang biasa. Mana nih? Ini ya. Nih, cash pada sales revenue di sini bukan 10.000, tetapi cash jika ada 3 yang di ini gitu ya, berarti cash sales revenue seperti di buku ya. Lihat di buku edisi 2 gitu ya, yang right of return di sini refund liability-nya sebesar 300 gitu ya. Kemudian pada saat COGS-nya juga berarti COGS tidak langsung 6.000 seperti ini, tapi ada estimate inventory return. Jadi ada estimasi inventory yang diretur sebesar 180, yaitu 3 produk tadi. Kemudian baru kreditnya inventory. Gitu ya. Nah, ini untuk terkait dengan sales return tadi. Nah, tadi kan baru estimasi yang 3 produk. Bagaimana jika ternyata yang di ini hanya berapa produk, misalnya 2 produk. Tadi kan yang diestimasi 3 ya, 3 produk. Nah, kalau yang diestimasinya ternyata 2 produk yang dilakukannya, yang di return aslinya, maka tadi di awal kan kita sudah menjurnal pada saat menerima uang cash itu kita menjurnal cash, di debit, sales revenue sama refund liability. Nah, karena di sini refund liability-nya hanya dipakai 2, jadi apa yang di itunya itu hanya 2, maka refund-nya itu, refund liability-nya hanya 2 produk. Refund liability pada account payable sebesar 200 gitu ya. Kemudian return inventory pada estimate inventory return sebesar 120. Begitu kurang lebih. Bagaimana, masih ada yang bingung terkait dengan return ini sebelum kita bahas ke yang lain?
Halo? Tadi Revita. Siapa yang nanya? Kayaknya, Bu. Bagaimana? Sudah paham belum terkait tadi untuk yang right of return? Sudah, Bu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan repurchase agreement atau tadi apa namanya repurchase agreement ini sebenarnya bagian dari sewa gitu ya. Atau dalam sewa itu sewa leaseback gitu ya. Jadi contohnya begini, leaseback itu saya punya aset. Kemudian aset tersebut saya jual kepada perusahaan. Tetapi dengan perjanjian apa? Saya menjual, kemudian saya akan melakukan sewa dari aset yang saya jual tersebut. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sehari-hari, kalau kita bisa lihat, misal saya punya mobil tersebut karena saya sedang butuh uang, maka mobil tersebut saya gadaikan saya bawa ke showroom gitu ya, misalnya. Ini saya butuh uang, misalnya sekian 150 juta, oke mobil saya dihargai karena mobil saya di atas 150 juta, jadi saya bisa dapat pinjaman 150 juta. Tetapi di situ kan saya juga dapat uang, tetapi saya bisa tetap memakai mobil saya kan, gitu ya. Karena apa? Karena tadi si mobil tersebut kan saya sewa kembali gitu. Sebenarnya kan kepemilikan dari mobil tersebut pada saat sewa tadi itu bukan pada saya. Kenapa? Karena tadi kepemilikannya bukan pada saya karena si sewa tersebut, si mobil tersebut BPKB-nya atau saya masih punya kewajiban gitu ya terhadap si leasing tersebut. Nah, gitu ya. Ini adalah bagian dari repurchase agreement. Jadi kita menjual, kemudian selanjutnya kita akan menyewa. Contoh di sini interest sebelum interest expense. Nah, ini cash pada liability to land company. Nah, tadi karena pertamanya kita menerima uang, tadi cash misalnya pada liability to land company ya. Kita pada hutang dari sewa tersebut. Kemudian yang kedua, ketika tadi namanya ada hutang berarti kan ada bunga, ada interest yang harus dibayar. Umpamanya interestnya 10%, berarti ada interest expense ditambah pada liability to land construction sebesar 10.000. Nah, nanti ketika ditambah lagi di tahun selanjutnya gitu ya, interest expense pada liability-nya karena ini tidak dibuat schedule amortisasi ya. Nah, berarti di sini 110. Dari mana 110? Dari yang awal liability to land company-nya 100.000 ditambah dengan 10.000. Jadi sebesar 10.000 dikali dengan 10%. Jadi 111.000. Nah, baru pada saat melunasi liability to land construction-nya pada cash-nya sebesar 121.000. Nah, itu kurang lebih untuk repurchase agreement. Nah, kemudian bill and hold gitu ya. Bayar dan tahan gitu ya. Nah, bayar dan tahan maksud di sini adalah tadi bill on hold ini biasanya untuk barang-barang, makanya di sini disebutkan contoh kopi gitu ya. Kalau misalnya kafe gitu kan, mereka kan perlu disuplai setiap hari gitu ya, setiap saat gitu kan. Nah, untuk bahan bakunya tersebut otomatis menginginkan selalu ada gitu. Jangan sampai ketika kita butuh mau membuat kopi ada pelanggan, ternyata stok kopinya habis gitu ya. Nah, jadi di sini bill on hold ini kita sudah membayar tetapi kita menumpang dulu gitu ya. Kita menyimpan dulu si barang tersebut gitu ya. Menyimpan dulu di tempatnya gitu. Nah, kita lihat di sini. Nih, ini kan ada contohnya dia menjual 450.000 gitu ya. Dari bahan baku kopi tersebut kosnya 280.000. Nah, di sini untuk si kopinya ini di transfernya ini ini kan apa namanya? Di transfernya tidak sekaligus gitu ya. Nah, kriterianya
harus ada substantif. Kemudian ininya produknya juga sama ada gitu ya. Nah, di sini contohnya account receivable 450, sales revenue-nya sama 450. COGS-nya sekian, inventory-nya sekian. Kemudian prinsipal agen. Nah, tadi kalau yang namanya prinsipal agen sama seperti reseller gitu ya. Mirip-mirip dengan reseller atau tadi agen. Harga misalnya sudah jelas dari kantor pusat sebesar sekian. Tetapi karena kita reseller, kita dapat diskon misalnya 10%. Nah, berarti penghasilan kita itu yang kita akui itu bukan harga dari satu produk. Misal harga dari ya. Misalnya harga dari produk tersebut 100.000. Kemudian sebentar, Bunda ngajar dulu. Harga dari produk tersebut 100.000. Kemudian harga reseller adalah diskon 10%. Berarti yang kita akui sebagai pendapatan dari agen tersebut itu adalah yang 10%. Gitu ya, bukan dari yang 100.000. Nah, itu tadi untuk prinsipal agen. Nah, consignment ini sudah pernah dibahas ya. Jadi kemarin itu ada kesepakatan di kata Pak Ridwan untuk konsinyasi ini tidak akan masuk, kalau tidak salah, konsinyasi tidak akan masuk di UAS gitu ya. Kalau konsinyasi barang titipan ya, misalnya harganya 1.000 barangnya, kemudian sebenarnya harga dari yang punya barang itu 800, jadi 200 itu harga untuk konsigni atau yang dititipkan barangnya. Ya. Oke, sampai sini silakan ada pertanyaan atau tidak. Jadi konsinyasi ini tidak akan dibahas lebih lanjut karena memang tidak ada di UAS ya. Kemarin konsinyasi, kemudian franchise itu sama tidak ada di UAS. Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang nanya via chat, Bu. Oh, ada yang nanya via chat. Oke. Sebentar. Sayang, awas dulu. Sebentar. Chat. Oke. Dulu, Bunda, Bu. Saya belum buka chatnya. Dek, awas dulu, Dek. Nonton TV dulu ya. Aduh, bisa tolong dibacakan? Apa pertanyaannya? Oke, Nen udah ketemu. Kontrak aset dan kontrak liability. Jurnal pada kontrak liability terdapat COGS pada inventory. Nah, bagaimana jurnal pada kontrak aset? Apakah juga menjurnal COGS pada inventory? Oke, coba kita lihat terkait dengan kontrak aset dan kontrak liability. Kita buka dulu slide-nya ya, kontrak aset dan kontrak liability. Nah, di sini tadi terkait kontrak aset. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu apa sih yang menyebabkan kontrak aset gitu ya. Kontrak aset itu terjadi ketika tadi ada penjualan barang gitu ya. Penjualan barang ada beberapa tahap gitu ya. Misalnya barang A dan barang B. Si PT X menjual barang A dan barang B kepada PT Y. Nah, dengan syarat barang A terlebih dahulu dikirimkan, kemudian baru barang B. Tetapi pendapatan tersebut atau penagihan ya, penagihan itu baru bisa dilakukan setelah semua barang terkirim, gitu ya. Seperti di sini contohnya. Nah, di sini kontrak aset berarti pada saat barang tersebut dikirim, tadi kan ada barang A dan barang B. Barang A lebih dulu dikirim, baru barang B. Sedangkan tagihan itu baru bisa kita tagih ketika barang terakhir atau barang B sudah terkirim. Berarti pada saat kita mengakui barang A tadi, maka yang kita jurnal adalah kontrak aset pada sales revenue, gitu ya. Kenapa kontrak aset? Karena tadi kita belum bisa menagih itu sebagai piutang,
gitu ya. Di sini kita lihat kontrak aset, gitu ya. Di sini sudah ada kontraknya bahwa ketika barang B itu dikirim, maka barang A boleh diakui, boleh ditagihkan. Nah, karena baru dikirimkan barang A sehingga perusahaan belum bisa menagih, maka perusahaan mengakui ini sebagai kontrak aset. Jadi jurnalnya kontrak aset pada sales revenue. Kemudian pada saat barang B tadi sudah terkirim, barulah kita mengakui piutang. Gitu ya, bahwa ada tagihan nih. Tagihan sebesar 100.000 dan kontrak asetnya berkurang. Bisa kita lihat di sini, kontrak aset di sini sebenarnya hanya di adjustment saja gitu ya. Jadi nanti ketika barang B sudah terkirim, kontrak aset itu akan menjadi 0. Jadi jurnal akhirnya tetap account receivable pada sales revenue gitu ya. Nah, itu tadi terkait dengan konsep dari kontrak aset ya. Nah, bagaimana tadi katanya kontrak aset itu sendiri? Ada tidak untuk ininya? Karena kita jual barang, kalau ada HPP-nya ya berarti kita akui tadi COGS sama inventorinya juga. Nah, sekarang ada konsep yang kedua yaitu kontrak liability. Nah, bagaimana kontrak liability itu timbul gitu ya? Kontrak liability itu timbul, kalau tadi kan aset ya. Nah, kontrak liability itu timbul di sini tadi ada cash pada unearned sales revenue. Oh, ini mungkin yang ditanyanya ya, kenapa pada saat yang ditanyanya tadi kalau misalnya untuk di kontrak liability di sini di jurnal ya COGS sama inventorinya begitu ya. Kenapa pada saat di kontrak aset gitu ya, kontrak aset ini tidak di jurnal atau tidak mengetahui gitu ya. Nah, di sini karena memang di soalnya tidak diketahui berapa di sini di soal hanya diketahui selling price-nya saja. Jika diketahui HPP-nya, maka sama seperti kontrak liability. Kita juga mengakui COGS sama inventorinya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya di sini di kontrak liability kan ada ini timbul karena kita menerima uang duluan sebelum memberikan jasa atau sebelum bekerja gitu ya. Makanya di sini cash pada unearned sales revenue. Kemudian ketika sudah bisa diakui itu sebagai pendapatan, maka unearned sales revenue-nya kita kreditkan, baru kita debitkan, kemudian kita kreditkan sales revenue. Nah, COGS-nya di sini karena diketahui di soal cost dari produk tersebut 7.500, maka kita menjurnal COGS pada inventory. Jadi untuk yang kontrak aset itu sama dengan kontrak liability itu juga bisa dilakukan jurnal COGS pada inventory jika soalnya itu sudah lengkap. Karena di contoh di sini tidak ada, soalnya kurang lengkap, maksudnya COGS pada inventorinya itu tidak ada, maka kita tidak perlu menjurnalnya. Seperti itu. Silakan ada lagi? Ada lagi tidak yang di chat? Ini kok saya nggak bisa buka-buka chatnya ya? Halo? Masih terdengar suara saya? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Masih, Bu. Ya. Oke, lanjut silakan. Soalnya ini saya dari tadi mau buka fitur chat kok nggak kebuka-kebuka. Ada lagi tidak yang ditanyakan terkait dengan chapter 18 ini? Ini ada kontrak modifikasi gitu ya. Nah, ini ada yang sparet sama yang prospektif ya. Ini sudah paham ya? Kalau yang sparet terpisah, jadi hanya biayanya ini saja harganya kita pisah. Yang ini 100 unit, $100, yang harga barunya 95. Tapi kalau misalnya untuk prospektif, kita langsung satukan saja berapa harga rata-ratanya gitu ya. Sama sebenarnya revenue-nya ya tetap 5.900 gitu ya. Nah, kalau di sini dibuat harga rata-rata, kalau di separate tadi per harga per ininya. Harga per produknya, 40 produk 100, 20 produk 95 harganya. Tuh.
Silakan untuk pendapatan ini ada pertanyaan tidak? Lanjut. Halo. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Itu yang masalah kontrak aset tadi, kalau misalnya diketahui COGS untuk barang A dan barang B, pengakuannya itu saat ya barang itu terjual atau pas pengakuan diakui sebagai piutang. Jadi pas barang B terjual, apa barang A terjual ya COGS barang A dicatat di saat barang A terjual juga. Oke, sip, sama-sama. Nah, di sini kita mengakui COGS berarti pada saat barang tersebut dikirimkan, gitu ya. Dikirimkan, nih di sini berarti pada tanggal 1 Februari. Nah, karena tanggal 1 Februari kita sudah mengakui sales revenue. Sales itu kan akun pembandingnya adalah COGS ya. Nah, berarti pada saat tanggal 1 Februari untuk barang A boleh kita mengakui COGS pada inventory. Jadi di sini bukan, ingat kalau pendapatan itu sudah pure bahwa namanya pendapatan diakui pada saat dikirim kan. Itu tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Namanya pendapatan diakui ketika dihasilkan, ketika dikirimkan. Makanya di sini 1 Februari kontrak aset jurnalnya pada sales revenue. Yang ditunda adalah penagihan. Gitu ya. Yang ditundanya penagihannya saja, makanya kontrak aset diganti, bukan lagi account receivable karena penagihannya nanti saja setelah barang semua terkirim. Jadi ketika ada COGS-nya diketahui, maka kita menjurnalnya untuk barang A tetap di 1 Februari, misalnya COGS pada inventory, anggaplah 25.000 misal. Ya berarti COGS pada inventory 25.000. Nah, nanti di 1 Maret barang B misalnya tadi 70.000, anggaplah 50.000 COGS-nya, berarti COGS pada inventorinya sebesar 50.000. Begitu. Oke, paham? Cukup? Ada lagi? Halo. Izin bertanya, Bu. Oke, boleh. Yang mengenai right of return tadi, itu kan Ya. masih ada sisa inventory yang di return inventory 1. Nah, itu Return. nanti apakah Ya. Halo. apakah nanti misalkan saat melakukan penjualan perusahaan itu mengestimasikan yang dikembalikan itu sekitar 3. Nah, karena masih ada sisa 1, apa nanti yang di jurnal hanya 2 barang saja ya, Bu? Nah, tadi pertama, tadi kan menjurnal itu pada saat terjadi penjualan, gitu ya. Jadi misalnya gini, transaksi perjanjiannya itu, barang boleh diretur sampai 1 bulan, gitu ya. Berarti kan pada saat kita mengirimkan barang, nah, karena ada proses 1 bulan tadi dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu misalnya 3 tadi yang diretur, maka walaupun si perusahaan tersebut sudah membayar lunas, maka kita menjurnalnya tadi cash di debit gitu ya, sebesar yang kita terima, kemudian kreditnya itu asumsi atau estimasi kita ada 3 produk yang kita baru mengakuinya sebesar barang dikurangi 3 produk tersebut. Aduh. Halo. Diam, Cak, diam. Masih terdengar tidak suara saya? Halo? Masih, Bu. Halo? Masih. Oh iya, soalnya di sini internet not ini makanya. Nah, kemudian ketika sayang nanti ya, Nak, ya, nanti. Oke, kemudian pada saat tadi inventorinya gitu ya. Inventorinya berarti kan COGS-nya mengikuti dan estimasi inventorinya juga sama mengikuti. Nah, setelah proses 1 bulan tadi ternyata aslinya gitu ya hanya 2 yang diretur. Nah, karena tadi kita sudah melakukan refund liability sebanyak 3, refund liability tadi kan diakuinya sebagai kewajiban kan gitu ya, refund liability 300. Nah,
akuinya itu sebesar 2 atau dua saja yang di refund, berarti kan jurnalnya refund liability pada account payable. Nah, di sini tentunya ada satu gitu ya, yang dimaksudkan tadi bagaimana sisa ini gitu ya, kedudukannya gitu kan. Kalau refund liability berarti kan sudah jelas refund liability-nya jadi sudah berkurang. Nah, jadi yang 100 itu yang tadi tidak jadi diretur, dia dianggap apa? Begitu kan? Nah, sekarang sementara kita sampai sini dulu, kemudian return inventory-nya 120, kemudian estimate return-nya sebesar 120. Nah, lalu tadi bagaimana gitu ya, refund liability-nya kan tidak jadi. Nah, berarti karena refund liability-nya tadi sisa 100 ya, sisa 100. Awalnya kita mengkreditkan refund itu 300, ternyata yang terjadi realnya hanya 200. Berarti kan ada 100 yang sebenarnya itu harus kita claim sebagai apa? Kira-kira. Ayo, sebagai apa kira-kira yang 100 itu sisanya? Ada yang mau jawab? Halo? Sebagai apa? Sales revenue apa, Bu? Nah, betul. Jadi sales revenue karena awalnya kita mengakui sales revenue-nya itu hanya 97 produk gitu ya. 97 produk berarti karena realnya itu diakui hanya 2, yang di refund hanya 2 produk. Nah, berarti si refund ini kita nolkan. Refund liability gitu ya, di debit sebesar 100, kemudian kreditnya adalah sales revenue. Begitu ya. Kenapa ditambah dengan sales revenue? Karena tadi yang realnya di refund itu kan hanya 2 produk. Berarti yang satu sebagai sales gitu. Oke, gimana? Berarti nanti Sudah yang paham? estimated inventory return-nya itu juga dibalik jadi jadi COGS gitu, Bu? Iya, sama. COGS-nya juga akan bertambah dia. COGS-nya kan awalnya hanya diakui tadi dia 5820 ya. Nah, berarti tadi kita tambahkan juga estimate-nya 100, berarti kan saldo estimate itu ada berapa lagi tuh? 60 ya. Nah, jadi sama prosesnya sales revenue dengan COGS. Sayang nanti sore ya, pinter ya. Ya, pinjam ke Teteh dulu. Teh, pinjamin HP dulu, Teh. Oke, silahkan dilanjut. Ada lagi? Halo, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Bu, teman saya ada yang mau join, Bu. Iya, sudah Adinda ya? Ya, Bu. Adinda, oke, sudah. Oke, silahkan ada lagi? Halo, ada lagi? Ada lagi? Kalau misalnya untuk kemarin itu chapter 13 dibahas di intermediate 1 atau intermediate 2 ya? Kalau tidak salah di intermediate 1 ya? Halo? Halo? Iya, Bu, 1. Ya, di intermediate 1. Nah, ini kan ada waranti. Waranti waktu di intermediate 1 itu kalian pakai buku edisi 3 atau edisi 2? Edisi 2. Oh, Bu. Edisi 2. Nah, karena ada perbedaan ya, waranti ini edisi 3 sama edisi 2. Makanya tadi walaupun di sininya yang edisi 3, tetap kita pakai yang edisi 2 sesuai dengan yang ini. Oke, ada pertanyaan tidak untuk yang pendapatan yang kontrak dengan pelanggan? Sebelum ke kontrak jangka panjang. Kontrak jangka panjang untuk metode presentasi penyelesaian sama metode kontrak selesai. Ada yang masih bingung tidak? Silahkan.
Ada yang masih bingung kah? Halo? Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Niko diam aja. Ada yang mau ditanyakan tidak? Teman-teman bedanya sudah paham untuk presentasi penyelesaian dan juga kontrak selesai? Tadi juga gimana? Halo? Mungkin beberapa pengalaman saya ketika mengajar ini ya yang kontrak jangka panjang itu, kita kan ada yang namanya cost inquired to date dan ada cost inquired current year gitu ya. Nah, kalau misalnya to date berarti itu adalah biayanya yang memang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan, tahun misalnya cost inquired to date 2017, kontraknya dimulai dari 2015, berarti karena itu to date berarti dari 2015 sampai 2017. Tetapi kalau misalnya bahasanya adalah cost inquired during year berarti hanya yang terjadi di tahun 2017 saja. Nah, kebanyakan tadi ada kesalahan dalam tadi penyampaian ya. Nah, ini ada cost to date dan ada during the year. Kalau during the year berarti yang terjadi hanya untuk di tahun yang bersangkutan saja. Ini di tahun 2019 tagihannya 900. Tahun 2019 cashnya itu masuk 750. Nah, sedangkan di sini cost to date, kalau cost to date berarti biaya yang terjadi sampai tahun. Kalau kita lihat posisinya di 2020, berarti biaya yang terjadi sampai tahun 2020 artinya yang 2916 ini adalah 2019 dan 2020. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Karena nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan dan juga jurnalnya. Ingat, kalau yang di jurnal adalah setiap tahun kan, berarti year-nya. Nah, di sini karena di sini during progress billing during year-nya 2.400.000, berarti karena ini year berarti 2.400.000 itu ya memang yang ditagihkan tahun 2020, bukan include 2019. Nah, jadi ini bisa kita lihat, ini untuk perhitungannya sudah bisa semua ya. Untuk persen komplit sudah bisa semua, mencari persen komplit itu dari mana? Persen komplit ini 25%, masih ingat dari mana? Halo? Dari Halo? cost to date-nya, Bu. Ya, dari cost to date dibagi dengan Estimated total cost. Estimate total cost ya. Nah, jadi di sini kenapa tadi kata saya kita harus memperhatikan during year sama cost to date-nya ini, karena yang kita jurnal di setiap tahun itu adalah year yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Contoh di sini, construction in process pada material cash payable 1 juta. Dari mana? Dari sini kan 1 juta. Nah, pada tahun 2020, karena ini cost to date 2916, artinya dia termasuk 2019, maka yang kita jurnal nominalnya itu bukan 2916, tetapi 2916 kita kurangi dengan 1 juta, yaitu 1916. Beda halnya dengan yang progress billing dan cash collected. Karena di sini during the year berarti hanya yang terjadi di tahun itu saja. Berarti di sini tetap ditulis 900, 2.400, 2.400. Jadi tanpa dikurangi. Nah, ini beberapa kesalahan terkadang mahasiswa tadi melihat, oh iya di sini langsung aja 1 juta, 2916, 4050. Nah, itu ya biasanya kesalahannya di situ. Nah, kemudian tadi ini jurnal. Nah, kemudian ini adalah perhitungan untuk gross profit-nya ya. Nah, dari yang tadi sudah kita hitung persentasenya, oh ini 25% untuk tahun pertama, 72% tahun kedua, dan 100% tahun ketiga. Nah, kita lihat di sini ada to date, recognize prior year atau pengakuan pendapatan di periode sebelumnya, dan current year. Nah, ini 1125, kemudian cost-nya 1 juta, gross profit-nya 125. Kemudian recognize-nya sama. Gitu ya.
Ini juga 72%, 4.500.000. Nah, oke, sampai sini ada yang masih bingung tidak? Untuk laporannya sudah bisa karena biasanya di UAS itu sampai membuat laporan ya. Jadi tidak hanya kita membuat bagaimana jurnal untuk pengakuan pendapatan, pengakuan penagihan dan juga case-nya, pengakuan pendapatan dan bebannya, tetapi sampai dengan potongan dari income statement dan statement of financial position. Kalau income statement saya rasa lebih gampang ya, karena dia hanya mengakui tadi berapa revenue-nya, berapa cost-nya, dan itu gross profit-nya. Nah, untuk statement financial position-nya berarti tadi inventory gitu ya. Di inventory ini CIP atau construction in process-nya tadi sebesar 100.125 gitu ya. Kemudian billing yang ditagihkan, kan ini yang sudah selesainya nih 1.125, tapi yang ditagihkan baru 900. Nah, berarti ada yang belum ditagih sebesar 225 gitu. Oke, untuk tadi bedanya sebenarnya antara persentase penyelesaian sama cost recovery, tadi perlu diingat ya bahwa cost recovery itu adalah pendapat gross profit-nya itu diakui di tahun terakhir. Jadi di tahun pertama dan tahun kedua dia selalu mengakuinya itu 0. Artinya kalau 0 berarti berapa kos yang dikeluarkan, maka pendapatan pun dia akui sebesar kos. Makanya jadi 0. Nah, baru di tahun ketiga gross profit-nya dia akui gitu ya. Revenue-nya sebesar 1.584 dikurangi cost-nya 1.134 gitu ya. Jadi diakui di tahun ketiga atau di tahun terakhir. Kalau memang 2 tahun kontraknya ya berarti di tahun kedua. Begitu. Oke, ada pertanyaan sehingga jurnalnya juga seperti ini berbeda ya. Ada pertanyaan untuk kontrak jangka panjang? Untuk kerugian mungkin? Silahkan, ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Mika mungkin mau bertanya? Suara saya terdengar jelas? Halo? Terdengar, Bu. Terdengar, iya. Saya jadi hening, nggak ada yang bertanya, saya doang yang ngomong. Jadi bingung. Ya, ayo kalian juga aktif ya, walaupun ini memang materinya review. Ya nggak masalah kalau misalnya memang ada yang masih bingung gitu ya, karena sengaja diadakan kelas tambahan ini harapannya supaya bisa mengcover hal-hal yang mungkin masih kurang gitu ya. Oke, silakan untuk yang kontrak loss ini. Jadi kerugian itu ada 2 ya, ada kerugian itu karena kontrak yang memang menguntungkan, jadi hanya rugi di tahun tertentu saja, atau memang ada yang memang kontraknya saja sudah merugikan. Artinya kalau kontrak merugikan itu berarti antara biaya kontrak dengan pendapatan kontraknya lebih besar biaya kontrak. Oke, untuk chapter 18 ini masih ada yang bertanya tidak? Kalau tidak kita langsung review ke chapter 20. Halo, silahkan. Halo, ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup di chapter 18? Sejauh ini belum, Bu. Belum. Mau kita lanjut ke chapter 20? Lanjut, Bu. Ya, kita lanjut ya. Sebentar, saya ensau dulu. Kita
Kita ensau ke chapter 20. Sudah terlihat chapter 20-nya? Sudah? Halo, kelihatan nggak chapter 20-nya? Belum, Bu, masih yang 18. Masih yang 18? Atau yang 18-nya saya keluarin dulu kali ya. Screen share has stop, oke. Share screen. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, terkait dengan pensiun ya. Silakan, ada yang ditanyakan terkait pensiun. Kemarin beberapa pertanyaan terkait pensiun itu membicarakan tentang manfaat pasti sama iuran pasti gitu ya. Nah, kalau misalnya saya jelaskan kembali, kalau misalnya untuk iuran pasti itu biasanya resikonya itu ada pada si employee gitu ya. Contoh, saya pernah kerja di instansi swasta di mana tadi untuk iuran pensiun itu si perusahaan sudah mengakomodir, misalnya salah satunya di Bank BNI gitu ya, ada namanya BNI Simponi gitu ya. Nah, ketika saya bekerja sudah berapa tahun, sebesar sekian gitu, itu kan iuran pasti. Jadi, misal dari gaji saya itu dipotong 300.000 itu iurannya. Nah, jadi dari 300.000 tersebut itu nanti akan ditambahkan dengan keuntungan dari tadi si uang tersebut, uang yang saya kelola, uang yang saya punya tadi, saya simpan di BNI tadi, itu diinvestasikan kemana. Jadi tergantung dari hasilnya, gitu ya, keuntungan. Ketika misalnya investasinya ternyata merugikan, jadi di situ biasanya ada pilihan. Tetapi perusahaan umumnya kalau misalnya memang dari perusahaan itu biasanya investasinya ya tadi yang sedang saja gitu, tidak investasinya yang risk gitu ya, yang high risk. Kalau high risk kan lumayan resikonya kan besar gitu ya, walaupun keuntungannya juga tinggi tetapi resikonya besar. Nah, di sini ketika misalnya ada saya sudah selesai tadi, saya sudah pensiun dari instansi swasta tersebut, saya sudah pensiun. Nah, kemudian saya bisa menarik itu. Nah, besarnya itu berapa gitu ya? Besarnya berapa ya tadi sebesar iuran pensiun tadi yang 300.000 gitu ya, ditambahkan dengan keuntungan dari nilai uang yang ada gitu ya, yang tadi sudah diinvestasikan. Nah, jadi kenapa di situ yang menanggung adalah employee gitu ya, karena itu tadi DPLK gitu ya, dana pensiun lembaga keuangan. Lain halnya dengan manfaat pasti. Kalau manfaat pasti itu contoh PNS gitu ya, PNS, kemudian pegawai tetap juga bisa, pegawai tetap yang memang sudah disetarakan dengan PNS. Nah, itu kalau PNS kan sudah jelas manfaatnya pasti bahwa ketika dia sudah pensiun maka sekian persen gitu ya gaji dari gaji pokok itu yang akan dia dapatkan setiap bulan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya resikonya tersebut bukan ditanggung oleh employee lagi karena saya sebagai PNS saya sudah mendapatkan manfaat pasti bahwa nanti ketika misalnya 25 tahun lagi saya pensiun gitu ya, 25 tahun lagi saya pensiun, maka yang saya dapatkan itu nilainya ya sebesar misalnya 70% dari gaji pokok saya. Nah, itu sudah pasti kan. Beda dengan tadi iuran pasti tadi. Ketika kita ke bank tersebut misalnya. Kita iuran terus setiap bulan, mandiri juga kita sendiri bisa gitu ya. Jadi tanpa iuran pasti itu bisa lewat perusahaan, employer, pemberi kerja, bisa juga lewat jalur mandiri. Contoh yang tadi saya contohkan, sebelumnya saya pernah bekerja di instansi swasta dan kemudian saya resign. Nah, di BNI Simponi tersebut menawarkan kepada saya apakah mau dilanjutkan atau tidak gitu ya. Kalau dilanjutkan berarti tadi saya terus menyetorkan uang sebesar si perusahaan dulu tempat saya bekerja itu menyetorkan uang. Nah, tetapi kalau tidak uang tersebut bisa dicairkan. Tentunya dicairkannya ya tadi sebesar iuran yang sudah diberikan ditambah dengan
keuntungan dari investasi yang saya ini. Jadi tidak pasti kan manfaatnya. Beda halnya dengan manfaat pasti yang memang PNS dapatkan gitu. Kalau PNS mau taspennya misalnya bangkrut atau apa, tapi kan diakomodirnya oleh pemerintah gitu ya. Itu mungkin sekilas tentang manfaat pensiun dan juga manfaat pasti dan juga iuran pasti. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Sambil saya buka ini slide-nya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bu, izin bertanya terkait dengan soal di buku Keso, boleh Bu? Boleh, Kris. Yang mana? Untuk yang E28 kemarin itu Bu, saya masih ragu dengan jawaban saya itu. E28 ya. Sebentar saya sambil Iya, buka bukunya di sini. E28. E28. E28 itu terkait dengan yang pensiun expense sama other comprehensive income ya. Yang DBO-nya itu 2737 betul? Betul, Bu. Nah, bagaimana? Apa yang mau ditanyakan, Kris? Saya ingin bertanya, Bu, terkait dengan interest expense sama interest revenue-nya itu, persentasenya itu dikalikannya dengan sebesar 2737 ribu. 2737. Ya. Atau dari 2.618.780 ya, Bu. 2.600.000 itu dari mana? Dari gini, Bu. Yang 100 ditambah dengan yang 2.737.000 itu ditambah dengan benefit paid-nya. Benefit paid-nya ya, yang 140.000 ya? Ya, terus dikurangi dengan interest on Januari 2015 benefit obligation, terus dikurang dengan service cost for 2015. Oke, tadi yang terkait dengan E28 ya, bahwa di sini itu kan ada yang namanya interest expense dan ada revenue ya, interest revenue. Nah, untuk interest expense itu sendiri, di sini kan biasanya interest expense itu dari mana? Interest expense. Dari DBL kan, dari DBO gitu ya, dikalikan dengan persentasenya. Nah, di sini sedangkan untuk yang poin A atau poin B di sini, prepare yang poin A ya. Untuk net income-nya, ini kan yang poin A itu yang ditanyakan apanya? Yang A atau yang B? Yang baru. Exercise 28 ini kan diminta not yang pertama poin A itu not disclosing component of pension expense ya. Berarti kita menghitung pensiun expense-nya ya. Berarti pensiun expense itu dari mana saja? Dari service cost kan? Nanti saya. Dari service cost kita lihat di buku berapa? Sebesar 94.000 ada kan? Kemudian kita tambahkan dengan interest expense. Nah, di sini interest expense-nya di sini interest on Januari 2015 itu DBO-nya sebesar 164.220. Nah, kemudian interest revenue di sini interest revenue itu adalah dari nominal plan aset, gitu ya. Jadi gini, kalau interest expense itu kan dicari dari DBO dikali dengan presentasi. Karena di sini sudah diketahui interest
itu interest expense-nya sudah diketahui, berarti kita tinggal memasukkan saja yang 164 itu. Nah, kalau interest revenue karena belum diketahui, maka fair value dari plan asetnya 2.278 kita kalikan dengan berapa di soal di sini? 6% ya kalau nggak salah. Diskon rate-nya 6%. Nah, jadi pensiun expense-nya di sini 121. Bagaimana? Chris yang mana maksudnya, Chris? Interest expense, jadi yang ada di bukunya ya, yang ada di soalnya ya. Iya, Bu. 164, 220. Tidak perlu kita cari lagi. Yang interest revenue maksud saya tadi, Bu. Maaf, Bu. Oh, ya. Kalau interest revenue itu didapat dari fair value dari plan asetnya yang 2278. Fair value plan asset. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi ada dua ya. Yang kita cari itu interest revenue sama interest expense. Kalau interest expense yang kita carinya adalah dari DBO gitu ya, atau defined benefit obligation. Nah, karena di sini di soal ini sudah diketahui interestnya, maka interest expense-nya, maka tidak perlu kita cari lagi. Kemudian kalau interest revenue yang kita cari revenue itu adalah dari plan aset. Jadi fair value-nya. Karena di soal ini tidak ada interest revenue-nya, berarti kita cari plan asetnya berapa. Oh, fair value dari plan asetnya 2.278. Nah, kita kalikan dengan diskon rate-nya sebesar 6%. Oke, bagaimana? Sudah cukup atau masih ada lagi? Chris? Sudah, Bu. Sudah. Oke, untuk yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Terkait Bu, saya dengan... ingin bertanya, Bu. Oke, silakan. Siapa namanya? Masih Setia, Bu. Oke, silakan Matia. Apa yang mau ditanyakan? Dari soal yang tadi bilang sama ditanyain sama Chris. Oke, Tati Itu apa? yang interest revenue itu seharusnya di 6% dikaliin plan aset pada tanggal 31 Desember atau dikaliin sama yang 1 Januari ya, Bu? Ya, di sini fair value dari plan asetnya kan 2.278. Itu 2.278 berarti yang tanggal 31 Desember kan balance-nya. Coba dilihat di ininya di soal. Di sini kan balance or values 31 Desember ya 2015. Jadi fair value dari plan aset yang 2.278 itu adalah fair value di tahun 31 Desember 2015. Jadi biasanya memang fair value itu setiap akhir tahun ya. Gitu. Jadi dari akhir tahun 31 Desember. Tahtia, bagaimana? Halo. Maaf, Bu, Tahtia. saya tiba-tiba keluar, Bu. Oh gitu. Ya, Jadi, bagaimana? Tadi tidak jelas, tidak mendengarkan. Bu, soalnya tadi tiba-tiba keluar. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi untuk Iya, Bu, interest tadi revenue. tiba-tiba keluar Zoom. Jadi untuk interest revenue Ya, Bu, tadi kita ambil. Halo. Yang lainnya kedengeran nggak suara saya? Jadi interest revenue itu kita ambil dari fair value-nya, dari fair value di tanggal 31 Desember. Gitu ya. Oke. Tahtia, sudah jelas? Halo? Halo Tahtia, ini Tahtia kayaknya keluar lagi ya? Sinyalnya mungkin. Oke, teman-teman yang lain silakan ada yang mau ditanyakan. Halo, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Halo. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan.
Siapa? Untuk yang Ilham, Bu. Ilham. Oke, Ilham. Untuk yang di soal E28 itu kan ada balance AOC, Auci. ya AOC itu Ya. sebesar 34.220, tapi kok ini balance-nya 0 ya, Bu? Itu gimana, Bu, maksudnya? Saya bingung, Bu, yang Iya. itu bagian situ. Oke. Di sini di soal ada accumulated other comprehensive income. Kemudian ada net loss 1 bulan 1 balance-nya 0 gitu ya. Jadi pada saat kan accumulated other comprehensive income itu dia saldonya itu di ini ya, di saldonya disimpannya itu di laporan posisi keuangan. Di mana kalau disimpan di laporan posisi keuangan berarti saldo tahun sebelumnya itu mengikuti gitu ya. Jadi saldo tahun sebelumnya mengikuti. Makanya karena di sini kan akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Nah, kalau yang ada di dalam laporan posisi keuangan berarti akun saldonya mengikuti. Nah, karena di sini balance 1 Januari itu katanya 0 gitu ya. Nah, balance 1 Januarinya 0, kemudian di sini berarti berhubungan dengan ininya tadi yang 34.000 tadi ya, akumulatif OCI, net loss-nya 1 Januari, balance-nya 0. Nah, berarti di sini kita langsung mengakuinya akumulatif OCI-nya maksudnya adalah pada tanggal 1 Januari itu 0, sedangkan pada tanggal 31 Desember berarti sebesar 34.000 gitu ya. Balance di 31 Desember 34.220 seperti itu ya. Atau dari mana kira-kira balance itu? Balance untuk OCI itu didapat dari mana? Other comprehensive income. Other comprehensive income itu sebenarnya harusnya tadi ya yang 35.000. Jadi ini nyambung dengan yang angka yang 34.220 ini. Sebenarnya kita kalau kita lihat yang di poin B bahwa adanya comprehensive income. Karena gini, akumulatif other comprehensive income itu kan berawal dari comprehensive income dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat poin yang B di sini, other comprehensive income pada tahun 2015 di mana net income-nya sebesar 35.000. Nah, di sini untuk other comprehensive income-nya atau OCI-nya itu berarti kita lihat aset loss-nya ya. Kerugian dari aset. Nah, dari mana aset loss-nya? Aset loss-nya itu kita bisa cari dari actual return yang 130.000 gitu ya. Kemudian sorry, 100 berapa nih? 130 5.000 100 service cost tadi benar 94.000. Oke. Ini yang 136 700 aset loss-nya ada tidak di sini? 136 700 dikurangi dengan 130.000 actual return-nya. Gitu ya, actual return. Nah, untuk yang 136 700 gitu ya. Di sini jadi other comprehensive loss-nya itu sebesar 6.700. Ini tahun 2015. Nah, karena net income-nya 35.000, sedangkan other comprehensive income loss-nya 6.700, maka comprehensive income-nya 28.300. Nah, kemudian untuk AOCI itu sendiri di sini balance-nya tadi 1 Januari 0, kemudian aset loss-nya di sini 6.700. Tapi tadi balik lagi ke sini karena
di sini ada datanya 34.000 ya. 34.220. Berarti yang akumulated other comprehensive income-nya di sini di tanggal 31 Desember ini harusnya 34.000 ya. 34.000. Oh, sorry. Tadi ada kesalahan. Jadi yang 34.220 itu didapat dari mana? Dari 164.220 dikurangi dengan 130.000. Jadi 34.220. Begitu. Jadi yang di sini berarti yang tadi aset loss-nya itu, aset loss-nya 164.220 dikurangi dengan 130.000. Kenapa aset loss? Karena tadi estimasi kita dapat 164.000. Ternyata actual return plan asetnya hanya 130.000. Sehingga itu mengakibatkan kerugian. Karena apa? Estimasinya lebih besar daripada plan aset. Gitu ya. Estimasinya lebih besar daripada plan aset. Jika estimasinya lebih besar daripada plan aset tadi, maka si asetnya itu loss. Tapi kalau misalnya actualnya itu ternyata yang lebih besar, maka berarti bukan aset loss lagi, tapi aset gain. Jadi di sini yang poin B itu aset loss-nya itu sebesar 34.220. Ya, jadi maksudnya yang balance-nya di sini karena balance-nya itu tanggal 1 Januari saldonya itu 0, berarti tanggal 31 Desember ya saldonya 34.220 begitu. Ada pertanyaan? Sudah paham atau masih bingung? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Sudah jelas. Oke. Ilham. Silakan, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke. Ya, silakan Rahul. Ya, Bu. Masih di soal yang sama sih, Bu. Masih di soal yang sama. Tadi menghitung interest revenue itu bukannya dari discount rate dikali fair value di awal tahun ya, Bu? Fair value di awal tahun. Di fair sini, value aset di awal tahun. Berapa fair value aset? Saya tanya. Fair value aset di awal tahun berapa? Dicari pakai actual return, Bu. Actual return? Kan actual return-nya diketahui. Terus ada benefit payment sama contribution. Terus ada balance di akhir tahun. Kan antara bisa dicari fair value di awal tahunnya, Bu. Jadi berapa kamu dapatnya? Jadi fair value aset di akhir tahun 2278. Terus ditambahin sama benefit 140.000. Terus dikurang sama contribution ya, Bu. Contribution ya. Baca salah. 278 terus ditambah benefit paid 140.000 terus dikurang sama contribution 93.329. Bentar. Ini untuk yang beginning asset. Kalau misalnya ada di slide berapa ya yang mengatakan itu? Seingat saya itu diambilnya di akhir tahun ya. Coba Rahul, takutnya saya juga salah. Kita sambil dicek lagi untuk yang si apa namanya fair value tadi ya. Ini juga 1. Bentar, saya buka slide-nya dulu. Ya, nanti bisa sambil dilihat itu tadi terkait yang aku melatih other
Basic income. Actual benefit. Plan aset 1 Januari. Contribution. Ini 10%. slide-nya kayaknya edisi 3, Bu. Edisi 3 dari yang link Bitly bahan KM pajak. Ya, yang tanggal 20, yang halaman 20 bukan? Iya, Bu, halaman 20. Yang halaman 20 ini plan aset 100.000 itu. Iya, Bu. Plan aset di sini 100.000 karena benefit value-nya juga 100.000. Kemudian di sini interest revenue-nya dia 10.000 langsung ya. Iya, Bu, dari saldo di awal tahun. Ya, Jadi obligation 100.000 dikali 10%. Kemudian di sini aset 100.000 dikali 10% ya. Iya, Bu. Nah, tapi di sini coba kalau misalnya interest di sini 164, kalau dicari interest 164 220. Berapa nilainya kamu dapat? Sama nggak? Kalau yang 6% dikali, berarti ini ya dulu plan aset di awal tahunnya itu berapa? Kan di akhir tahun 2 juta sekian ya, 2737 berarti iya. 2278 kita kurangkan dulu dengan contribution ya. Iya, kurangin contribution. Kurangi contribution Tambah benefit. lainnya ditambah dengan benefit. Berapa hasilnya? Iya. Saya belum nyari sih, Bu. Iya, kalau misalnya kita masukkan nih, saya ini slide-nya kelihatan kan yang saya yang di 2019 ini? Ya, yang di halaman 21 slide-nya kelihatan nggak ini? Saya share screen. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, berarti kan di sini misal tadi 31 Desember posisinya si plan aset di sini adalah 2278 gitu ya. 2278, tetapi perlu diingat di sini kenapa pakai fair value gitu ya. Karena kalau di sini kan tadi ini belum pakai fair value ya. Nanti coba saya cek lagi untuk yang ini. Tapi kalau misalnya saya sudah mengecek di sini kan 111. Ini annual funding. Ini ada annual funding nggak? Ini ada actual return. Coba. Apa ini termasuk kategori? Nah, actual return 8.000, interest revenue-nya 6.000. Ini netnya, nah mungkin disimpan di sini interestnya 134. Coba kita lihat 13410 214. Diem nak, diem dulu ya. Nanti dulu ya. Ini 214. Ini plan asetnya 134, beginning plan aset awal ya, saldo awal 134, diskon rate-nya 10%. Expected interest revenue-nya 13. Nah, actualnya 12.000. Nah, berarti aset loss-nya sebesar 1.410. Coba di sini teman-teman apakah mengikuti yang seperti ini atau bagaimana? Coba kalau dihitung ulang, berapa fair value-nya untuk yang di ini? Halo? Bu, kayak lebih enak kalau dari slide yang 18, Bu. Jadi nggak
loss atau gain-nya, tapi dari actual return-nya aja, Bu. Kalau di slide itu slide 18. Slide 18 ya. Coba kita Iya, Bu. lihat slide 18. Yang ini. Iya, Yang Bu. ini bukan? Nah, yang Iya. ini itu plan aset di sini. Kenapa dia plan asetnya itu dapat 260? Ini sebenarnya ada kesalahan di sini. Di sini saldo awalnya 4.200.000. Nah, untuk di sini sebenarnya 260.000 itu gitu ya. Ini didapat dari 4.460.000. 4.460 itu ini yang sudah kita ini kan berarti plan aset yang tadi ya. Contoh lah kalau kita anggap dengan yang di buku kan fair value dari plan aset 31 Desember itu kan berarti di sini posisinya 2278. 78. 2278 329 ya, posisi ini ya. Iya, Bu. Nah, kemudian di sini berarti posisinya adalah 2278 berarti dikurangi ini. Ini kan berarti increase fair value-nya ya. Berapa? Di sini ada nggak increase fair value-nya? Kan yang dicari kan plan aset Januari 1. Jadi kayak berarti kan Januari 31 2278 terus dikurang berapa? Ini kan yang dicari baru dikurangin contribution. Tambah Terus? benefit, terus actual return kan udah ada juga, Bu. Jadi tinggal dicari aja yang. Nah, jadi berapa itu plan asetnya? Bentar, Bu, saya juga belum nyari. Soalnya di sini kan ini jangan mau jadi polisi lagi, Bunda takut. Bunda itu mau main. Bunda kerja dulu ya sebentar. Sebentar. Nanti coba kita lihat 28. Pensiun. Service cost. Sebentar. Service cost-nya untuk tahun 2015 94.000. Berarti kan, Bu, fair value di akhir tahun kan 2278 dikurang fair value awal tahun yang dicari, terus dikurang contribution, dikurang contribution ditambah benefits paid sama dengan actual return. Berarti fair value di awal tahun itu fair value di akhir tahun dikurang contribution ditambah benefit dikurang actual return. Berarti 2278 dikurang contribution-nya 93 ditambah benefit-nya 140 dikurang actual return-nya 130.000. Oke, 2278 ditambah benefit contribution. Contribution dikurangi contribution. Dikurangi dulu kalau ditambah kalau benefit ditambah ya 140.000 itu. Iya, Bu. Kalau misalnya untuk contribution kan dikurangi dengan contribution sebesar 93. Terus dikurangin actual return. Iya, Bu. Actual 130. Jadi 2195. Iya, Bu. 2195 dikali 0,06. 131.700. Iya, Bu. Aduh. Nanti coba saya cek lagi ya. Kalau misalnya memang kalau di sini sebentar.
Nanti coba saya cek lagi, tapi kalau misalnya saya lihat di sini tadi dia menggunakan yang fair value tersebut. Nanti coba saya cek lagi karena ini berarti kalau yang melihat ini juga yang akumulatif OCI tadi yang balance 34.220. Jadi kan si saldonya itu harus kita cek lagi kan. Iya, Bu. Kamu udah jawab belum yang ini? Coba di-share jawabannya. Siap, Bu. Uh-uh. Nanti saya cari, Bu. Jadi biar kita enak ininya bahasnya. Bisa share nggak? Atau saya berarti harus dimatikan dulu ya? Share screen-nya bisa nggak? Siap. Gimana, Bu? Kamu kirim ke WA saya, terus nanti saya yang screen ya. Oh iya, iya, Bu. Siap. Soalnya belum. Makasih, Bu. Ya, sudah belum? Belum, Bu. Masih. Oke. Sambil nunggu nanti saya cek lagi ya yang terkait yang E28 nanti kalau misalnya masih belum ini. Nah, untuk yang nanti kan hari Kamis depan itu kita bahas leasing ya. Kalau tidak salah leasing. Ini mau diskusinya mau langsung via Zoom atau atau via WA seperti biasa. Untuk teman-teman di sini gimana enaknya? Kalau misalnya mau langsung via Zoom aja ya udah, saya nggak masalah sih. Kita jadi berarti langsung aja setiap pertemuan pakai Zoom gitu. Gimana teman-teman? Untuk sinyal dan lain sebagainya. Ini saya lihat dari 2 kelas ada 70 berapa nih yang belum masuk. Hanya yang udah masuk hanya 74. Tadi sempat sih 76, berarti kan belum semuanya masuk ya. Mungkin terkendala sinyal dan lain sebagainya. Jadi untuk hari Kamis kita langsung diskusi via Zoom atau bagaimana? Halo? Iya, Zoom. Mau via Zoom saja? Ya. Tapi ini ya,
Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Raul tadi sudah jadi kirim? Belum, Bu. Kalau misalnya telat, apa di lewat WA aja gitu? Bentar, maksudnya kayak Dilewat dulu aja mungkin di... ya. Nanti coba saya cek lagi ya terkait yang 28 itu. Untuk yang fair value, kita memakai yang awal tahun atau yang akhir tahun. Gitu ya. Nanti coba saya cek ulang ya. Oke, untuk selanjutnya, tadi kan teman-teman minta untuk pertemuan minggu depan langsung via Zoom saja. Jadi tidak masalah kalau misalnya mau via Zoom, tapi yang saya harapkan adalah kalian sebelum pembelajaran, jadi malamnya lah, minimal malam Kamis, kalian sudah baca materi, gitu ya, sudah baca materi. Saya tidak menjelaskan benar-benar dari awal, kita langsung lebih banyak ke proses tanya jawab karena khawatirnya waktunya yang memang terbatas. Begitu mungkin ya, teman-teman. Halo? Kelihatan. Untuk Zoom-nya itu, Bu, langsung 2 kelas atau per kelas? Per kelas. Ini kan karena kelas tambahan, untuk Zoom-nya supaya kita lebih efektif, ya kita per kelas aja sesuai dengan jadwalnya. Oke, Bu. Tetap ini karena kelas tambahan, jadi ya udahlah disatukan saja begitu. Tapi sebelumnya kalian baca dulu ininya apa namanya videonya, bisa dibuka dulu kalau mau di video saya di link di YouTube saya, atau kalau mau di yang Pak Ridwan bisa dicek di itunya di Bit.ly. Sudah ada belum yang di Bit.ly-nya? Saya belum ngecek lagi apakah yang pertemuan 11 yang listing itu sudah ada atau belum. Sudah ada yang mengecek? Halo? Sudah ada yang mengecek? Halo? Belum, Bu. Belum sempat cek. Ya, belum sempat. Nanti kalau misalnya yang di Bit.ly yang dibagikan itu belum ada videonya, kalian bisa buka video yang udah saya buat, yang pernah di-share di YouTube, itu tinggal dicek aja di situ. Kalau tidak salah ada kok untuk bahasan tentang leasing. Untuk leasing kita pakai yang edisi 13. Edisi 13, edisi 3. Oke, lanjut lagi terkait dengan pensiun ya. Jadi nanti masih ada satu PR saya tadi terkait dengan perhitungan dari fair value itu. Nanti saya cek ulang. Kalau sudah selesai, insya Allah nanti minggu depan, bukan minggu depan ya, minggu ini, pas hari Kamis, saya beritahu mana yang benarnya gitu ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Halo. Ada pertanyaan? Halo. Apakah sudah cukup teman-teman di sini? Halo. Suara saya masih terdengar? Suara saya masih terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, masih ada yang ditanyakan atau kita cukupkan untuk hari ini? Silahkan. Ayo, teman-teman. Halo. Sejauh ini belum, Bu. Oke, kalau belum nanti nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan. Mungkin untuk sesi
review hari ini disudahkan ya. Oke, silakan. Kalau masih ada pertanyaan boleh. Tidak ada? Tolong dijawab ya. Ini semuanya pada diem aja ini. Jangan-jangan keluar-keluar ini. Nggak ada videonya. Belum, Bu. Tidak Belum ada, ada Bu. lagi, Bu. Nah, oke. Kalau gitu saya pamit untuk materi hari ini. Berarti untuk hari Kamis depan kita bertemu lagi di Zoom ya. Cuma untuk yang kelas 17, yang pagi itu saya 17 ya? Rahul ya? Halo? Iya, Iya, Bu. Rahul? Iya, Bu. Nah, kalau misalnya yang kelas 17 itu, kalian ada jadwal nggak 1:30? Bisa nggak ya pindah dadakan jadwal begitu? Ada jadwal, Bu. Oh, Pajak ada jadwal. internasional. Oh iya. Ya sudah. Mudah-mudahan tidak bentrok lah pagi bisa deh. Oke deh kalau begitu ya. Saya cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau mau les. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.